Church, welcome back to FGF Citylink Online Service. Eits, kok lihat dari sini masih pada loyo ya? Gimana nih mau kebaktian, mau ibadah tapi masih pada loyo? Walaupun masih di rumah, kita harus semangat. Yuk kita coba stretching dulu. Angkat tangannya ke atas. Kanan, kiri, oke? Terus ke depan, set, ke belakang, set, terus kanan lagi, kiri lagi, goyang-goyang aja pokoknya. Udah mantap ya, udah mulai membara gitu ya. Nah sekarang kita kasih tos ke orang yang ada di sebelah kalian. Bam. Tos, kalau misalnya sendiri, tos sama diri sendiri aja gitu ya. Sambil bilang nih God bless you ke orang yang ada di sebelah. Supaya kita bisa menjalani ibadah ini dengan penuh berkat. Oke, kita langsung aja nih. Saya Grace menyambut Anda sekalian di pagi yang luar biasa ini untuk beribadah bersama melalui online service. Di bulan April ini kita bertema Royal Priesthood. Pastikan Anda semua selalu tune in ke YouTube FGF Citylink setiap hari Minggu jam 9 pagi supaya tidak melewatkan tema-tema yang luar biasa yang sudah dipersiapkan sepanjang tahun Greater Destiny ini. Belum punya komunitas? Pengen tetap kongko walaupun online? Yuk gabung di iCare di gereja FGF Citylink. iCare-nya tetap berjalan dengan format online, tapi pastinya tetap seru dong. Nah jadwalnya kalian bisa lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum bergabung dalam iCare, yuk kita gabung di iCare dan untuk informasinya silakan Anda menghubungi Bapak Andri. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami rindu untuk mendukung setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Nah setiap hari Rabu ada ibadah doa nih jam 7 malam melalui media Zoom. Pastikan kalian hadir ya dan kalian bisa lihat informasinya di sosial media FGF Citylink. Nah jangan lupa siapkan anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Online Service jam 10. Ibadah dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap hari minggunya. Mari siapkan anak-anak Anda supaya dapat bersenang-senang dan belajar bersama tim FGF Kids. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Enjoy the online service. Shalom Jemaat FGF Citylink Bandung. Jumpa lagi, minggu ini kita kembali bersama-sama beribadah. Yuk mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bawa yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa saat ini di tempat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau, membawa setiap persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Di mana ya Tuhan, saat kami memberi yang terbaik bagi Engkau, kami percaya kami dapat menikmati berkat-berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik. Mari sama-sama kita katakan, Amin.
semua siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa hari ini. Karena Tuhanlah yang bersama dengan kita. Mari sama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau berkuat aku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari bernyanyi bagi Tuhan dengan luar biasa. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau yang mengangkat kami Tuhan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Boleh sama-sama semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Yes Jesus, kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami tidak gentar ya Yesus. Karena Engkaulah Yesus
Yesus, penolong hidup kami Tuhan. Ya.
lagi ya Tuhan. Kami tahu Engkaulah alasan untuk kami hidup ya Tuhan. Kau alasan untuk kami hidup Tuhan. Kau yang memberi kekuatan yang baru bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Yes Jesus. Kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Katakan betapa besar Engkau Tuhan. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Nyanyikan dengan lebih, katakan Kaulah alasanku hidup. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Tuhan. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Yes Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah penolong kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Apapun kehidupan kami yang sedang terjadi ya Tuhan, kami percaya Engkau yang terus memegang ke tangan kami ya Tuhan. Kehidupan kami ada di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami tidak perlu gentar Tuhan. Karena itu kami tidak perlu takut Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap nafas kami, setiap kehidupan kami ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Izinkan kami duduk seperti Maria ya Tuhan, yang selalu mau mendengar apa yang Engkau katakan ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami ya Tuhan hanya tertuju kepada Engkau. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan pada waktunya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Fendi Hutomo.
sebelumnya kita akan mendeklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple, greater destiny. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Pastor Fendi Utomo. Dia hamba Tuhan yang saat ini menggembalakan di IFGF San Francisco, di mana dia adalah seorang juga tim apostolik, dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang senantiasa melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan dia sudah lama menjadi seorang hamba Tuhan di IFGF. Dia seorang pendiri juga bersama dengan tim yang ada saat ini, Pastor Jimmy Untoro. Dia seorang yang tekun berdoa, beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia pernah berkunjung ke iCare kami di Bandung pada beberapa puluh tahun lalu, saudara ya. Nah, saat ini beliau ada di Amerika dan rindu untuk memberikan firman Tuhan yang luar biasa yang akan memberkati kita semuanya. Mari kita sambut Pastor Fendi Utomo. Puji Tuhan. Silakan Pastor. Halo, apa kabar IFGF Bandung? Ya, terima kasih untuk Pastor Hendry bersama dengan Ibu Jenny dan seluruh kepemimpinan. Buat saya pribadi satu kehormatan yang luar biasa. Ya, setelah berapa puluh tahun mungkin ya, tidak pernah lagi kita saling sharing. Dulu saya ikutin waktu pertama sekali di IFGF Bandung. Ya, saat ini saya mengucap syukur saudara bertumbuh dengan luar biasa. Sekali lagi, it's an honor for me. Ya, terima kasih untuk kepercayaan dan doa-doanya buat berkat dalam firman ini. Ya, saya mau mulai untuk firman ini dengan satu cerita yang menurut saya akan menguatkan karena saya sendiri dapat berkat, yaitu di tahun 2009 Januari 15 ada satu tragedi, yaitu betul-betul terjadi di New York, yaitu di sungai Hudson River. Ya, pesawat tersebut dua-dua mesinnya, two engine itu kebakar, dan tidak ada cara lain lagi untuk bisa menyelamatkan kecuali yaitu mendarat di tengah-tengah sungai. Dan pilotnya yaitu kaptennya bernama Sully ya, merupakan, kalau saya lihat itu seperti kayak dijulukin Kapten Salvation. Ya, pada waktu saya dengar itu, wow, seperti our Captain Salvation dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Ya, mereka landing di air di sungai Hudson River dengan dinginnya, suhunya itu yang luar biasa karena Januari di East Coast itu sangat dingin ya, masih ada salju. Dan hebatnya, miracle-nya, mujizatnya itu tidak ada satu jiwa pun yaitu yang jadi korban, victims, semuanya selamat ya, dan tepat waktunya. Dan saya impress betul dengan kapten daripada Sully ini. Pada waktu betul-betul
setelah mulai tenggelam, pintu semuanya darurat dibuka, satu persatu keluar. Kalau saudara lihat ini, mereka itu ada di sayapnya, sayap pesawat terbang. Dan terakhir ya keluar dari pesawat itu yaitu Kapten Sulfinya ini. Dia make sure, dia memastikan bahwa tidak ada orang yang ketinggalan. Dan saudara, pada waktu tim penyelamat yang lain, yaitu 2 kapal yang disediakan untuk mengangkut mereka dari sungai tersebut untuk pergi ke darat, itu benar-benar mereka happy. Dan pada waktu semua sudah sampai di darat, nih ya saudaraku, ya, Kapten Sulfi nangis. Dan orang yang menyelamat, tim penyelamatnya juga nangis. Nangis karena apa? Happy. Saya aja sudah bertahun-tahun tahu ini kejadian, melihatnya itu, aduh, mengeluarkan air mata. Bersyukur. Karena apa, saudaraku? Semua mengalami keselamatan. Ya, apa yang dapat kita pelajari, saudaraku, di saat-saat ini? Kapten salvation kita adalah Yesus. Di akhir zaman ini, mulai dari pandemi COVID-19 dan keadaan-keadaan yang kita lalui, ya, dunia berubah, kehidupan berubah, perdagangan berubah, kerohanian mau nggak mau berubah. Nah, kita perlu belajar. Belum menangkap semuanya, tetapi make sure dalam keadaan-keadaan yang darurat seperti ini, kita bersandar sama Kapten salvation kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin, saudaraku. Saya percaya setiap orang di gereja, setiap keluarga, setiap suami istri rajin berdoa dan minta supaya betul-betul berkat dari Tuhan ini ada pada roda kehidupan. Ya, saya dapat ini dan Pastor Henry mau supaya juga berbicara bagaimana untuk mengalami berkat dan mujizat Tuhan di roda kehidupan. Ya, ada amin, saudara siap? Saat-saat ini kan kita belajar dari kitab Petrus 1 dan 2 ya. Izinkan saya untuk meringkas semuanya. Karena saya dapat berkat sekali dengan kehidupan Petrus. Ya, menurut saya dari permulaan sampai akhirnya itu percis tidak beda dengan kehidupan kita. Ya. Artinya dari orang yang biasa, ya, mengalami segala goncangan, ya, mengalami segala menurut dia satu kegagalan, tapi dia tidak berhenti. Nah, izinkan saya dalam kitab Petrus 1 dan 2 ini, saya boleh meringkas supaya kita dapatkan sarinya nanti pada waktu penutupan kesimpulan untuk bagi keluarga, semua keluarga, bagaimana untuk alami berkat dan mujizat Tuhan di roda kehidupan saat-saat ini. Ada amin? Siap? Ya. Yang saya impress, saya belajar dari kehidupan Rasul Petrus, itu dia alami 3 kali. Tuhan berbicara langsung, yaitu ikutlah aku. Pada waktu dia pertama kali, dia sebagai seorang nelayan, ya, dia tidak mengerti banyak soal-soal Tuhan. Orang Galilea, orang yang keras, ya, orang yang kalau omong ya apa adanya, ya. Nah, dia belajar untuk apa? Menjawab, ikutlah aku. Tidak banyak mengerti, tapi ya itu dengan belajar dengan pengharapan, iman dan kasih. Kalau saudara baca kitab Petrus 1 dan 2 ini, itu menggambarkan kehidupan dia dari permulaan.
Ya, jadi saya mau ringkas supaya kita kalau baca firman Tuhan di 1 dan 2 Petrus itu kita bisa dapat sesuatu. Ada amin. Terus kedua, ya dia soal kasih, persaudaraan dan kekudusan. Di sini sebetulnya ya Petrus itu justru yang tanya, berapa kali aku harus ngampuni saudaraku? Ya, karena apa saudaraku? Ya tidak mudah hidup sama-sama digesek. Ya, tapi dia belajar untuk betul-betul mengikuti setapak demi setapak, yaitu ikuti jejak daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutlah aku. Tuhan Yesus itu berkata pada dia pada waktu ya, dia bilang sama Tuhan Yesus, aku akan berikan hidupku seumur hidupku bagi kamu. Kamu nggak usah ke Yerusalem. And then di situ dibilang sama Yesus, get behind me Satan. Nyala engkau iblis. Belajarlah untuk apa? Pikul salib. Nah, dia diam aja, saudaraku. Masih belajar, ya. Dan dia belajar untuk hidup sebagai hamba Allah. Tunduk taat pada semua lembaga. Ya, itulah Petrus ya, saudaraku. Hidupnya luar biasa. Berbuat baik itu kebenaran akan Allah dan menghormati semuanya. Dan kasihilah saudara-saudara. Ini kedua kali, saudaraku. Kasihilah. Jangan sampai ya ada gesekan, tapi belajarlah untuk saling memaafkan. Satu gereja kadangkala tidak mudah. Di dalam pelayanan, di dalam kepemimpinan, saya melayani Tuhan ya dari tahun 80, tidak mudah. Mengandalkan apa? Ya saling memaafkan. Ya, karena kita lagi dibentuk. Ya. Dalam kehidupan suami istri, mungkin saya lebih dari 7 kali 70. Benar. Sehingga ya, sampai hari ini tidak sempurna perkawinan kami, tetapi sehat. Ya, sebagai peranan sebagai seorang suami, peranan sebagai seorang ibu, dan juga peranan kami sebagai orang tua. Kita belajar tetap sampai hari ini. Ya, mau saudaraku? Ya, ini izinkan saya untuk meringkas semuanya dulu ya. Dari sini, saudaraku, Tuhan itu berkata pada dia, I give you the key. Ya, pada siapa? Pada Petrus. Aku berikan kamu kunci. Murid yang dikasihi kan Yohanes. Mestinya ya, Yesus berkata pada yang dikasihi itu. Tapi enggak. Nah ini satu kunci toh. Dia berkata kepada siapa? Petrus. I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Kalau dia mendirikan gerejanya dia sertai dengan kunci. Ya, saudaraku, kunci itu security ya. Ya. Kalau saudara punya kunci rumah, kunci mobil, ya itu milik saudara. Kuncinya saya dalam kehidupan sama saudara beda-beda. Ya. Kedua, orang yang tahu bagaimana menggunakan kunci-kunci dalam kehidupan orang-orang yang dewasa, tidak orang anak-anak. Kalau saudara kasih kunci, ya tentu hilang. Tapi kalau kunci-kunci pegangan dalam perkawinan, dalam saudara yang masih muda, supaya saudara hidup dalam kudus, itu bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Ingat, saudara harus pegang kunci masa mudaku ini. Pegang. Nah, itulah gerejanya Tuhan. Ya, karena saudara lihat Petrus itu hidupnya up and down. Kadang-kala dia bingung, dia nangis, dia mau meninggalkan pelayanan. Padahal 3,5 tahun, saudaraku, tiap hari bergumul sama-sama dengan pelayanan. Masih bisa mau meninggalkan
sekitarnya. Perahu yang 3,5 tahun yang lalu ditinggal, dia mau samperin. Kenapa? Karena dia tidak bisa menang terhadap kesedihan, kepahitan. Ya, dia tidak bisa menerima atas kegagalan dia sendiri waktu dia menyangkal Yesus. Saudara pernah kayak begitu? Jangan putus asa. Pegang kunci. Ya, kunci untuk saudara betul-betul ya mau merendahkan diri di hadapan Allah. Karena engkau adalah hamba Allah. Dari situ ya setelah Yesus naik surga, dia katakan Yesus Kristus itu batu penjuru. Jadi kalau sudah lihat Alkitab 1 dan 2 Petrus, wah, seluruh hidup ini saya ambil dari kitab Petrus loh. Seluruh area hidup ini, Yesus Kristus itu batu penjurunya. Untuk siapa? Pada saudara. Saudara ini adalah bangsa yang terpilih. Ya, pilihan Tuhan. Ada orang mungkin yang lebih baik. Dan saya pasti ada. Tapi kenapa Tuhan pakai saudara? Nah, ya Tuhan itu berdaulat. Saudara mengucap syukur. Untuk apa saudaraku? Menjadi imamat. Imamat itu artinya saudara kalau punya bisnis, punya keluarga, punya mau cita-cita, semuanya ya untuklah Tuhan. Bukan untuk diri saudara. Kalau saudara betul-betul melakukan ini, wah, benar-benar engkau imamat rajani. Terakhir, rajani itu punya otoritas. Otoritas bukan karena saudara omongnya itu keras, wah, penuh percaya diri. Otoritas itu, ya firman Tuhan, otoritas, I give you the key. Supaya kamu punya otoritas. Artinya apa? Supaya kamu tahu how to deal perkara A sampai Z. Kalau saudara ini panggil orang untuk bekerja, ya saudara memberikan wewenang supaya dalam pekerjaan ini dari A sampai Z, ya dia bisa menyelesaikan. That is authority. Jadi Tuhan itu kasihin saudara otoritas dalam hidup supaya saudara belajar menjadi wewenang dari masa muda sampai saudara menikah, sampai saudara menjadi seorang suami, saudara menjadi seorang orang tua. Ya, saudara ini dalam firman Tuhan otoritas itu to deal dengan segala kekurangan-kekurangan di firman Tuhan, to deal with the devil. Ya. Kedua, otoritas itu exercise. Ya, exercise. Jadi bukan kalau saudara gagal itu saudara kecewa, saudara blame, menuduh diri saudara sendiri. Dulu tidak ada Tuhan, ya tidak ada jawabannya. Sekarang ada Yesus. Ya, kalau sekarang ada Yesus, saudara diberi otoritas itu tidak disalahkan, tidak dipojokkan, tapi saudara melatih, ya, melatih hidup saudara. Ya, saudara tahu Tom and Jerry, ya masih ingat? Saya sering senang tuh. Tom and Jerry itu film yang lucu. Kadangkala Jerry-nya ngerjain si Tom. Si Tomnya sampai jatuh. Tapi dalam waktu berapa detik Tomnya bangkit. Nah, yang diharapkan sama Tuhan itu begitu. Jangan saudara kalau jatuh, and then waduh sepertinya tidak ada hari esok. Sepertinya tidak ada hari Tuhan. Ya, sudah ikut Tuhan, tetapi dampak dari Tuhan itu tidak ada sama sekali. Jangan, Pak. Mari, saudara ini adalah imamat rajani. Dari sini Tuhan itu
berkata pada Petrus, ikutlah aku ketiga kali. Jadi Yesus ini berbicara pada Petrus itu, ikutlah aku pada waktu ketemu di nelayan, ikutlah aku pada waktu ditegur sama Yesus, get behind me iblis, ya, mundurlah engkau iblis, ya, engkau Yesus berkata pada Petrus, engkau memikirkan apa yang engkau pikirkan, engkau tidak memikirkan apa yang Allah memikirkan. Pergilah engkau iblis. Dia diam, dia nggak sakit. And then Tuhan Yesus berkata, belajarlah pikul salib. And then ditutup, ikutlah aku. Saudara nanti bisa baca. And then yang ketiga, ikutlah aku. Ya, 3 kali. Ya, berapa kali Tuhan berbicara pada kehidupan saudara? Jangan berhenti, ikutlah aku. Nah, ada yang lebih dari 3 kali lah. Benar? Saya belajar banyak ini. Ya, ikutlah aku, Yohanes 12, dia katakan gini, gembalakanlah kawanan domba Allah. Waktu yang pertama dia bilang, ikutlah aku akan jadikan kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau Yesus yang ngomong, masa gak digenapi? Akhirnya Petrus memang mau keluar loh. Gak mau keluar dari pelayanan. Dia pergi ke perahunya itu telanjang bulat. Dia gak mau tahu. Kenapa? Ya kecewa. Ya jatuh pada Tuhan sampai 3 kali berturut-turut. Pernah saudara merasakan kayak begitu? Hati kosong, hati rasanya berat. Aduh, aku buat satu kekeliruan. Ya, pasti pernah tuh saudaraku. Tapi saudara lihat ya, pada waktu dipanggil ketemu Yesus di pantai ini, ya, please, dimasakin ikan bakar yakiniku. Dan saudara, Yesus pernah tanya enggak? Kenapa kamu mau ninggalin? Enggak. Yesus pernah tanya, aku sudah mau berbicara sama kamu 3 kali. Waktu ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Gimana perasaan kamu? Dia nggak tanya apa-apa. Dia nggak tanya apa-apa. Mengapa kamu datang ke perahu yang sudah 3,5 tahun yang lalu kita tinggalkan, kamu tinggalkan? Kenapa? Alasannya, enggak. Kenapa enggak? Ya, saudaraku, ini saya mau terbuka. Allah kita itu Allah yang baik. Bukan berarti mengiyakan kesalahan kita. Tidak. Orang kalau bersalah itu sudah tahu. Dia berharap untuk datang pada dia. Ya. Coba sekali lagi pasang lagi sabuk pengaman. Setelah sampai dimasakin, Yesus cuma tanya begini. So, do you still love me? Dari segala series kegagalan, dia cuma tanya 3 hal. Do you still love me? Apakah Petrus ditolak? No, Pak. Diundang lagi masuk dalam pelayanannya pada grupnya Yesus lagi. Gembalakanlah kawanan domba.
dan ikutlah aku. 3 kali. Wow. Ya, pikirannya sudah, wah aku tidak disqualify, macam-macam. Seperti kita. Tapi kalau saudara datang pada, dengar, Allah yang baik. Allah itu tidak menghakimi. Allah itu bukan dibilang punya kasih. Allah itu kasih. Dia bukan dikatakan dia punya 2, 3, 4 piring nasi and then kalau itu sudah habis. No. Allah itu kasih. Jadi kasih itu, dengarkan saudaraku, mengerti. Kasih itu memberi kesempatan. Ya kitanya aja ya, keadaan manusia ini harus belajar. Lihat saudaraku, karena ikut Tuhan yang ketiga kali, dia tulis panggilan dan pilihan Allah itu benar. Ya, Yesus yang sudah ngomong, I will make you, aku buat kamu menjadi dari penangkap ikan menjadi penangkap manusia. Digenapi loh panggilannya. Kan Tuhan sudah janji sama hidup saudara toh untuk apa? Jadi berkat. Terus hati-hati ajaran palsu. Sekali lagi, kasih dan damai. Di sini Petrus akhir-akhir hidupnya dia katakan dari semuanya yang terpenting adalah kasih. Kalau saudara harus mengalami penderitaan, ya ikutlah teladan Yesus menderita. Karena saudara akan belajar. Saudara tidak dihukum. Dari pelajaran saudara hidup ini yang susah, saudara akan menjadi orang yang kuat. Dan itulah hidup sebagai orang Kristen. Terakhir, dia ajak dalam kitab Petrus ini, simak hari Tuhan. Wow. Udah. Aku dan saya mau supaya saudara, saya akan tutup untuk berkat Tuhan, roda berkat Tuhan pada keluarga. Benar, penting. Jadi kalau saudara lihat di Ibrani 11 ayat 7, 23 dan 31 supaya cepat ya, supaya saya bisa sampai 30 menit ini selesai. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang 23 nanti saya satu persatu akan ngomong. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Terakhir yang mungkin saudara bisa belajar banyak. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Wow. Bagaimana kita menyiapkan berkat-berkat Tuhan di saat-saat ini? 1, melalui keluarga. Tuhan itu sengaja meninggalkan nama-nama ya di Alkitab untuk kita bisa belajar. Mereka itu orang-orang biasa. Ya. Tetapi di dalam kehidupan mereka, nama-nama tersebut, mereka bisa menggenapi apa yang Tuhan mau. Apalagi di saat-saat ini. Sehingga mereka itu di mata Tuhan, perhatian, adalah pahlawan-pahlawan iman. Kalau hari ini saudara di Bandung, bisa mendengarkan firman bersama-sama. Dan saudara ini diluputkan dari segala pandemik. Dan saudara, anak-anak saudara tetap di dalam keluarga saudara. Saudara ini luar biasa. Saudara ini pahlawan-pahlawan. Saya mau supaya saudara mencapai tujuan mulia. Sederhana, saudaraku. Sederhana. Tetapi untuk membuat berkat Tuhan itu tetap ada di dalam keluarga.
saudara betul-betul ya perhatikan kehidupan nilai-nilai dalam Tuhan. Kedua, bangunlah keluargamu. Saudara dari mulai tadi dibilang kehidupan Nuh, Musa, dan Rahab. Mereka tidak ada Alkitab loh. Mujizat mereka itu kecil-kecil, tetapi mereka menggenapi betul daripada kehidupannya. Jadi saya mau supaya saudara ini betul-betul bisa belajar iman mereka itu terhadap Tuhan yang memimpin ke depan. Bangunlah saudaraku, keluarga-keluarga, nilai-nilai doa bersama. Tidak gampang loh saudaraku. Ayo kita berdoa, apalagi kalau anak-anak saudara sudah besar. Tetapi kalau saudara menghormati, keep it, jangan anggap enteng. Dari situ kesatuan keluarga, dari situ nilai rohani itu betul-betul dibangun. Bangunlah. Ini gereja tidak ada, tapi tidak berarti bahwa hadirat Tuhan tidak ada. Dia mau altar doa, tetap apinya itu ada. Usahakanlah pada setiap keluarga. Mulai untuk, kalau sudah lama tidak lakukan, ya jadilah seperti kayak ya, Nuh, Musa, Rahab. Ini apa yang dia katakan saudaraku. Kalau Musa ya saudaraku, Nuh, dia bangun untuk keluarganya, yaitu Bahtera. Yang selamat siapa? Ya satu keluarga. Semua orang gak percaya, karena mereka tidak pernah lihat hujan sebelumnya. Jadi gak percaya. Tetapi Nuh membangun. Ya, Musa dari orang tuanya. Saudara tahu, orang tuanya lihat, aduh anak ini lucu banget. Dibuatin keranjang. Keranjang yang dimana kalau saudara lihat, itu buaya tidak mau dekat, takut. Dia bangun itu. Baby itu. Mulai dari baby. Bangunlah saudaraku. Hal-hal protection. Supaya musuh itu, siapapun, tidak mau merusak. Ya. Rahab kalau boleh sekarang dia adalah seorang striptease. Yang hidupnya kacau balau. Cuma satu dia. Pada waktu itu dia menolong pengintai-pengintai yang mau masuk ke tanah perjanjian. Dia katakan gini, boleh enggak kamu selamatkan aku seluruh isi keluarga. Di dalam rumah ada divine salvation. Nah saudara, bukan satu kebetulan di Matius 1, silsilah daripada Yesus. Itu Rahab tidak ditulis lagi sebagai sundal. Dirubah hidupnya. Kalau hidup saudara mau berubah, hanya bisa berubah di dalam Yesus. Tidak di dalam agama. Tidak di dalam yang lain. Hanya di dalam Yesus. Ada amin. Terakhir, sembunyikanlah keluargamu. Jadi apa? Bukan sembunyi supaya takut. Enggak. Dari nilai-nilai dunia ini yang tidak mau Tuhan menyingkirkan doa. Doa gak itu mudah sih. Itu ada di gereja. Jangan. Di Amerika ini doa-doa sudah tidak boleh. Dari mulai White House, ya, dari zamannya Obama, tidak usah lagi doa. Terus Donald Trump boleh doa. Sekarang saudaraku, tidak boleh gereja. Ten Commandment tidak ada di Amerika, tidak boleh. Firman Tuhan, ya, sekali lagi bukan absolut. Semua orang jadi ngomong. Saudara lihat banyak yang fake, banyak yang orang bukan dokter bisa ngomong aja kasih nasihat. Ya, semuanya betul-betul zaman ini banyak hoax. Ya.
ya fellowship, tidak usah lagi. Saudara, jangan tinggalkan seperti ini. Sembunyikanlah keluargamu supaya berkat Tuhan tetap mengalir di roda-roda kehidupan. Ya. Oh, waktunya udah 3 menit. Lebih dari 3 menit saya mau doakan saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini mereka boleh mendengar firman-Mu. Dan aku berdoa supaya Engkau berbicara dan Engkau betul-betul menggenapi Tuhan berkat dan mujizat dalam roda-roda kehidupan mereka. Terima kasih sekali lagi kita bisa berfellowship. Firman-Mu itu dahsyat ya Tuhan, menjamah setiap hati dan Tuhan merubah kehidupan. Kalau ada di tempat ini Tuhan mereka mendengar firman-Mu, perlu Tuhan Engkau jamah Tuhan untuk mendekat pada Engkau karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan amin. Ya, kalau saudara dapat berkat, saya undang juga kalau saudara mau join di YouTube, ini channel saya Good News Connection Fendi Hutomo Ministry. Tolong saudara bisa subscribe. Ya, saya ada beberapa video yang mungkin akan menjadi berkat dan saudara bisa sebarkan. Terima kasih untuk kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan akan menguatkan hidup kita. Firman Tuhan akan memberikan berkat buat kita semuanya. Karena di zaman sekarang pada saat ini kita butuh firman Tuhan yang menjadi berkat, yang menjadi kekuatan bagi hidup kita semuanya. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan yang luar biasa yang menguatkan kita semuanya bahwa Tuhan adalah gembala agung kita yang senantiasa akan menuntun hidup kita kemanapun kita pergi. Walaupun kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, tetapi Tuhan yang akan membimbing hidup kita dan menolong hidup kita semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita nyanyikan satu pujian, yaitu Allah yang besar yang akan menuntun hidup kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa yang sudah kami boleh lakukan. Kami boleh dikuatkan oleh puji-pujian, kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan yang membuat hidup kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun hidup kami kepada air yang tenang. Walaupun menghadapi situasi saat ini,
yang belum begitu menentu, belum jelas, tetapi Tuhan akan memberikan kejelasan buat kami. Tapi Tuhan akan memberikan berkat buat kami. Tuhan akan memberikan perlindungan buat kami, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk menikmati semua kehidupan kami dengan baik Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada Tuhan di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Kami masih beribadah secara online nih Tuhan. Engkau yang akan terus menjamah mereka. Engkau akan terus memberikan mereka damai sejahtera. Kasih Tuhan melanda, melingkupi semua jemaat yang ada pada saat ini. Sekali hamba berdoa terus Tuhan untuk bagi yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu besar, bilur Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan sembuhkan dengan kasih-Mu, dengan bilur Yesus yang luar biasa menyembuhkan semua jemaat yang ada Tuhan. Menghadapi masalah atau beban berat, kekurangan apapun Tuhan mencukupkan semua kehidupan jemaat yang ada. Karena Engkau sudah berjanji dalam firman Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kami kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan secara online Tuhan. Mereka terus dikuatkan di dalam Tuhan, mereka terus diberikan semangat di dalam Tuhan. Juga terlebih Pastor Fendi Hutomo yang sudah melayani kami melalui ibadah saat ini Tuhan, melalui firman Tuhan. Engkau berkati pelayanannya di Amerika, di San Francisco Tuhan, supaya banyak orang-orang yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara sekalian kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Seluruh hidupku
Yesuslah bagianku, Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Hai jiwaku tenang, hai jiwaku tenang, tenanglah, hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenang.